Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jadi keberadaan kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai berita yang menggembirakan untuk kita semua, bahwa pasukan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan ini, Bung. Tapi, apa kekosongan kekuasaan itu? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Nah, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika kita langsung pergi ke tempat Bung Karno berada? Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang akan menyusunnya. Tepat sekali. Kalau begini, kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengan Ibu. Oh ya udah, kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda yang mencari. Katanya ingin membicarakan hal yang penting. Oh, baiklah Bu. Saya akan temui mereka. Ya, silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi begini, kami mendengar berita bahwa pasukan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami telah melakukan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Maka oleh itu, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu.
Karena saya takut Jepang akan mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka dengan campur tangan Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Yaitu masalah kemerdekaan yang dilaksanakan di sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Mana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta ke luar daerah Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Setuju! Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Kenapa, Bung? Jadi gini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tolong! Hatta? Soekarno? Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasi Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya omong belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku. Marilah kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong melepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darmis, tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Marilah kita berbicara sambil berduduk. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi. Memang kami belum mempertimbangkannya dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Itu mungkin, asalkan kita berusaha dengan bersama. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang.
Tunggu, kacamataku di mana? Iya, ini Bung. Syukurlah Anda baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilakukan tanpa ikut campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana dengan besok? Pasukan di Jakarta sudah pada siap. Ya, kita akan laksanakan besok pagi. Lalu, bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan pergi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat sore, ada apa Bung? Maaf mengganggu, kita perlu tempat untuk memperbincangkan proklamasi besok. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskahnya ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bu. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa dari Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya.
Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih ya Ibu sudah menemui saya dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya Pak, apakah kalian sudah memiliki rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu aja yang menjahitkannya? Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berniat. Baiklah, Pak. Sepertinya Ibu punya ide. Bagaimana kalau bendera kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Pak. Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok hari. Iya, Bu. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda untuk kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.